Pendidikan merupakan tonggak menuju impian. Saya, Jamila Bencana Ade Putri, mahasiswa PPK Daljab 2022, Pendidikan Bahasa Indonesia, Universitas Pancasakti Tegal. Berikut ini kegiatan yang saya lakukan untuk memenuhi tugas praktik pengalaman lapangan ke-1. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak, bagaimana kabar kalian? Baik. Ya, alhamdulillah kita masih diberi kesehatan ya pada pagi ini. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita mulai dulu dengan berdoa bersama yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Siap gerak. Doa mulai. Doa selesai. Selanjutnya Bu Jamil akan mempresensi kalian dulu ya. Andika Dwi Kurniawan, Anissa Dwi Pratiwi, Atika Zahra, Aurelia Hani. Alhamdulillah ini hadir semua ya anak-anak. Baiklah, di sini Bu Jamil akan memaparkan materi selanjutnya. Tapi sebelum itu, adakah yang masih ingat dengan materi yang sebelumnya? Materi minggu lalu, siapa? Minggu lalu kita belajar tentang apa? Iya, kita belajar teks laporan hasil percobaan berupa pengertian dan ciri-cirinya. Ayo, siapa yang masih ingat tentang pengertiannya? Oh iya, Bunga. Teks laporan percobaan adalah sebuah teks non-fiksi atau ilmiah yang memaparkan hasil percobaan atau penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Iya, betul sekali ya apa yang disampaikan oleh Bunga. Kasih tepuk tangan dulu untuk Bunga. Untuk ciri-ciri teks laporan hasil percobaan, siapa yang masih ingat? Ciri-ciri teks laporan hasil percobaan ada 3, yaitu bersifat umum, objektif, dan faktual. Ya, betul sekali. Kasih tepuk tangan dulu untuk Pasha. Ya, coba kita lihat. Ternyata betul ya. Baik anak-anak, itu adalah materi kita minggu lalu. Untuk materi kita saat ini, kita akan mempelajari pada KD 4.2. Nah, siapa yang akan membacakan KD 4.2? Rafika Sari. Menyajikan tujuan, bahan dan alat, langkah dan hasil dalam laporan hasil percobaan secara tertulis dan lisan dengan memperhatikan kelengkapan data, struktur, aspek kebahasaan dan aspek lisan. Iya, pada pertemuan kali ini kita akan belajar bagaimana cara menulis teks laporan hasil percobaan berdasarkan kelengkapan data dan strukturnya. Untuk kaidah kebahasaan kita pelajari pada pertemuan kita selanjutnya. Untuk tujuan pembelajarannya, siapa yang ingin membacakan? Ya, silakan. Melalui serangkaian model pembelajaran, Project Based Learning atau PJBL, peserta didik mampu 1. Menyusun teks laporan hasil percobaan sederhana dengan memperhatikan kelengkapan data dan struktur. Jadi nanti setelah Bu Jamil menjelaskan tentang strukturnya, kelengkapan datanya, kalian akan dan memutarkan video percobaan, kalian akan melakukan percobaan terlebih dahulu, ya. Nah, setelah itu kalian menuliskannya menjadi teks laporan hasil percobaan dengan memperhatikan kelengkapan data dan strukturnya. Paham anak-anak? Ya, jadi kita percobaan dulu, setelah percobaan kita tuliskan menjadi teks laporan hasil percobaan. Setelah itu baru yang kedua, mempresentasikan teks laporan hasil percobaan. Jadi nanti setelah ditulis lalu kita presentasikan. Paham ya? Pernahkah kalian melakukan percobaan? Pernah. Siapa yang mau memaparkan percobaan apa yang telah dilakukan? Oh iya, Hadi. Saya pernah melakukan percobaan membuat tinta tidak terlihat, membuat telur asin dan mencangkok. Ya, kasih tepuk tangan buat Hadi. Ya, saya yakin semua pernah melakukan ya. Baik Hadi maupun teman-teman sudah pernah melakukan percobaan. Lah, untuk kali ini bulan Agustus ini kita itu sebenarnya merayakan apa anak-anak? Ya, Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Hal-hal apa saja yang perlu disiapkan untuk menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia? Kalau kalian amati yang sudah-sudah, kita melakukan apa untuk memeriahkannya? Melakukan lomba. Terus apa lagi? Pawai, karnaval ya. Apalagi anak-anak?
Ya, menghias lingkungan kita, menghias desa kita. Nah, ada tidak yang membuat lampion-lampion? Ada yang buat, ada yang tidak. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membuat percobaan membuat lampion kemerdekaan. Apakah alat-alat dan bahannya sudah dibawa semua? Sudah ya. Tapi sebelum itu Bu Jamil akan memaparkan dulu tujuannya apa kita menulis teks laporan hasil percobaan. Oh ya, Mas Sri Mujiono. Tujuannya adalah sebagai bukti tertulis adanya suatu percobaan, menjadi bentuk tanggung jawab atas penelitian dan menyempurnakan percobaan sebelumnya. Iya, betul sekali ya. Kasih tepuk tangan dulu buat Mas Sri Mujiono. Ya, betul ya. Tujuan kita apa sih melakukan susah-susah untuk menulis teks laporan hasil percobaan? Itu yang pertama sebagai bukti ya, tertulis adanya eksperimen atau percobaan yang telah dilakukan. Terus yang kedua, hasil yang bagus. Paham ya anak-anak? Paham. Sekarang Bu Jamil tanya, untuk struktur teks laporan hasil percobaan siapa yang tahu? Ya, Rita, silakan. Struktur teks laporan hasil percobaan ada dua, yaitu 1. Tujuan, 2. Alat dan bahan, 3. Langkah-langkah, 4. Dan 5. Kesimpulan. Ya, betul sekali. Kasih tepuk tangan buat Rita. Coba kita cek struktur teks laporan percobaan. Betul sekali dan lengkap sekali apa yang telah dipaparkan Rita tadi. Selain kita menulis teks laporan hasil percobaan berdasarkan struktur, kita juga berdasarkan kelengkapan data. Nah, kelengkapan data itu meliputi alat dan bahannya itu harus lengkap. Jadi ketika kalian melakukan percobaan, diingat-ingat tadi alat dan bahannya apa. Terus langkah-langkahnya seperti apa? Tadi saya pertama harus bagaimana, yang kedua saya harus bagaimana, seperti itu. Dan hasil itu harus sesuai. Bu Jamil akan memutarkan sebuah video percobaan, kalian amati. Setelah itu nanti kalian membuat kelompok untuk bersama-sama membuatnya, ya. Dalam bekerja sama membuat sesuai dengan video yang Bu Jamil putarkan. Ya, silakan diperhatikan. Paham kan anak-anak? Iya. Ya. Safety drawing. Alat dan bahan untuk membuat lampion adalah 1. Gunting, 2. Lem tembak, 3. Tutup gelas, ballpoint, penggaris, kertas buffalo, dan benang wol. Selanjutnya untuk langkah-langkahnya siapa yang tahu? Yang bisa memaparkan? Ya, Zakaria ya. Langkah-langkah membuat lampion kemerdekaan. 1. Pertama, siapkan alat dan bahan percobaan meliputi gunting. Iya, betul sekali apa yang disampaikan oleh Zakaria ya. Kasih tepuk tangan dulu untuk Zakaria. Paham ya anak-anak? Selanjutnya kalian akan mempraktekkan membuat lampion kemerdekaan. Bu Jamil akan membagi kalian menjadi 5 kelompok. Ya, kelompok 1 itu Yonatan. Silakan untuk menuju ke tempat kelompok masing-masing. Jadi membuat ini kan bisa ya 10 kali 17. Kelompok 2 ada kesulitan tidak? Tidak. Paham ya? Paham. Langkah-langkahnya paham. Bu Jamil amati dari sana kelompok 5. Kalau melipatnya seperti ini nanti yang kelihatan putih apa merahnya? Nah,
nempelnya begini loh. Harusnya seperti apa? Ya, seperti itu ya. Jangan sampai keliru cara melipatnya, nanti kurang bagus. Ya, ini kelompok 4 sudah jadi. Kelompok 3, ya bagus ya, jadi 2 lampion. Kasih tepuk tangan. Semua sudah jadi. Sekarang waktunya kalian untuk menulis teks laporan hasil percobaan dari lampion ini ya, dari percobaan kalian. Bu Jamil akan membagikan LKPD, kalian menulisnya pada LKPD. Teks laporan ini dikerjakan secara mandiri. Yang sudah dapat LKPD segera ditulis. Ingat, berdasarkan kelengkapan data dan strukturnya. Ada kesulitan tidak menuliskannya? Tidak ya. Kalau melakukan percobaan dulu kan jadi mudah ingat toh alat dan bahannya, langkah-langkahnya kan? Iya. Itulah kalau kita percobaan dahulu pasti kita memudahkan kita untuk menuliskan teks laporan hasil percobaannya karena kita pasti ingat. Sudah selesai semua ya? Baik, Bu Jamil akan menunjuk 1 orang untuk mempresentasikan teks laporan hasil percobaan yang telah dibuat. Yang pertama dari Rafika Sari. Ya, coba ditunjukkan dulu lampionnya. Bagus tidak anak-anak? Bagus ya. Tujuan di Hari Kemerdekaan Republik Indonesia perlu adanya perayaan. Ya, tepuk tangan buat Rafika Sari. Datanya lengkap, langkah-langkahnya lengkap, ya lampionnya juga bagus. Anak-anak, kalau menurut Bu Jamil memang sudah lengkap, tapi ada beberapa yang masih keliru. Mungkin Rafika Sari tadi berpatokan pada videonya Bu Jamil ya. Ya, ini dari kelompok 1. Kalau ini secara berkelompok ternyata bisa menghasilkan 2. Coba sekarang ini LKPD, teks laporan hasil percobaan dibacakan. Tujuan untuk menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dan dapat membuat semangat meningkat dalam menyambut Hari Kemerdekaan. Ya, kasih tepuk tangan untuk Jonathan. Ini ya di bawah Bunga Jasmina. Ya, ini dapat 2. Kasih tepuk tangan dulu. Teks laporan percobaan membuat lampion. Tujuan dari membuat lampion ini adalah agar lebih tahu atau mengerti bagaimana cara membuat lampion gantung yang mudah dan praktis. Ya, kasih tepuk tangan buat Bunga. Pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Mari kita simpulkan bersama-sama pembelajaran kita hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkannya? Oh iya, Novi. Ya, betul sekali ya. Jadi teks laporan percobaan itu kita buat setelah kita melakukan eksperimen atau percobaan. Ada lagi yang lain? Oh iya, Tri. Ya, ternyata menulis teks laporan hasil percobaan itu akan lebih mudah jika kita mempraktekannya terlebih dahulu. Praktek percobaan dulu baru menulis akan mempermudah. Baik, dari kedua simpulan itu sudah betul semua ya anak-anak. Untuk pembelajaran kita selanjutnya, tugas kalian adalah merangkum kaidah kebahasaan teks laporan hasil percobaan. Mempelajarinya terus dirangkum. Paham anak-anak? Nah, selanjutnya kita akan tutup pada pembelajaran kita hari ini dengan berdoa. Silakan ketua kelas. Ya, terima kasih anak-anak. Jika ada salah, Bu Jamil mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
hati-hati di jalan ya.